Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya. Tidak ada perubahan terhadap ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 30. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan pengurus Masjid Quwwatul Ummah, kemudian Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat subuh berjamaah. Dan hari ini kita sudah berada di penghujung Ramadan, hari ke-29. Hari ke-29. Nanti malam tentu sidang isbat ya pemerintah. Mudah-mudahan sama, tidak ada perbedaan. Kalau ternyata ada perbedaan, terlihat hilal, ya boleh jadi nanti berbeda pula Idul Fitrinya. Mudah-mudahan kita berharap samalah Idul Fitrinya di hari Senin insyaallah. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ada yang menyebut Idul Fitri, artinya Id hari raya. Fitir itu kan boleh makan dan minum lagi gitu. Makanya disebut Idul Fitri, hari raya fitir. Ya.
Karena sudah sebulan penuh kita menahan haus dan lapar pada siang hari. Kemudian di awal Syawal kita berbuka, makanya disebut Idul Fitri. Ulama juga menjelaskan bahwa makna Idul Fitri itu juga kembali kepada fitrah. Ya, kalau tadi kan kembali bisa makan dan minum, sebagian berpendapat kembali kepada fitrah. Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah, suci. Jadi kalau dimaknai fitrah berarti kembali seperti bayi dilahirkan. Ya, kalau yang pertama kan kembali bisa makan dan minum. Yang kedua kembali seperti bayi yang dilahirkan. Artinya distandarisasi kembali gitu, supaya standar. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau berbicara tentang fitrah ini, sebagaimana yang pernah juga kita membahasnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, fitrah manusia itu kan ada 3 deh. Yang pertama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah. Jadi puasa Ramadan Bapak Ibu mengembalikan fitrah kita. Yang pertama berkaitan dengan iman kepada Allah. Makanya kalau berbicara tentang puasa Bapak Ibu, kita akan menahan dari sesuatu yang sebenarnya halal, bukan haram. Makan nasi halal, makan roti kan halal itu. Minum air putih halal. Tapi di saat masuk bulan Ramadan, Allah mengharamkan makan dan minum itu. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kan tidak ada satupun yang kita bertanya, kok air putih jadi haram ya di bulan Ramadan? Apa pernah ada pertanyaan seperti itu? Bah, kok air putih kok haram loh di Ramadan? Bah, kok haram? Tidak ada orang pernah bertanya seperti itu, Pak. Pernah tidak Bapak Ibu bertanya, kok makan nasi putih haram di bulan Ramadan? Tidak ada kan? Jadi seolah-olah Bapak Ibu Allah mengambil terhadap hal yang remeh, yang kecil lah, ya. Ketika itu halal kemudian diharamkan, kita tidak pernah berpikir terhadap objek yang diharamkannya, Pak. Karena bagi kita adalah ketika itu diharamkan Allah, maka saya mengimani Allah sehingga saya pun mengharamkan apa yang Allah haramkan. Padahal itu tidak haram, Pak. Ya. Kan itu yang disebut dengan iman tadi itu. Bukan masalah air putih atau nasinya, Pak. Tidak pernah kita berpikir kenapa air putih diharamkan, kenapa nasi diharamkan. Yang ada pada kita Bapak Ibu, bahwa Allah mengharamkan nasi, Allah mengharamkan air ya, makan dan minum di bulan Ramadan. Itulah iman. Tanpa harus banyak bertanya. Pokoknya asalkan masuk bulan Ramadan, siang hari tidak boleh makan dan minum. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sami'na wa ata'na. Kan itu yang iman. Ya. Artinya apa Bapak Ibu? Untuk persoalan yang halal saja Pak, kita sami'na wa ata'na. Apalagi kalau berbicara tentang sesuatu yang memang sudah diharamkan Allah gitu. Ya. Tentu lebih kuat lagi iman kita kepada Allah untuk meninggalkannya ataupun melakukan perbuatan yang memang diperintahkan oleh Allah. Nah, ini kan nilai keimanan namanya. Itu yang kembali diperbaharui. Karena boleh jadi kebiasaan kita selama ini mengurangi takaran dan timbangan. 1 kilo dibikin 8 on. Ya. Maka wujud dari iman tadi
ya fitrah tadi itu, ya mengembalikan kembali gitu, bahwa kita adalah orang yang mengimani Allah. Ya, ketika Allah memerintahkan untuk adil dalam menakar dan menimbang, maka ya kita menjadi pribadi yang adil menakar dan menimbang. Itu iman. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama bulan Ramadan itu nilai-nilai keimanan itu dibangkitkan kembali gitu. Sama dengan sholat. Ya, ketika memasuki bulan Ramadan, sholat itu kan menjadi lebih terjaga deh. Lebih terjaga. Jadi kalau azan berkumandang Bapak Ibu, itu kan menunjukkan bahwa waktu sholat masuk. Kaitannya nanti dengan ibadah. Tapi lebih dari itu sebenarnya Bapak Ibu, ketika azan berkumandang, yang disentuh itu sebenarnya nilai keimanan, Pak. Ya, nilai keimanan yang disentuhnya itu. Ya, kalau kita lihat di bulan Ramadan, panggilan azan itu Bapak Ibu betul-betul bisa diterjemahkan ya. Artinya ketika azan maka orang datang ke masjid gitu. Makanya kalau di Ramadan itu penuh setiap sholat ya. Apakah zuhur, asar, karena orang-orang yang ada di sekitar masjid kayak di kantor dan lain sebagainya itu memang terpanggil dia Pak untuk memenuhi panggilan azan itu. Nah, yang perlu kita pahami ya selama bulan Ramadan kita memenuhi panggilan Allah, bahwa azan itu kan tidak sebatas hanya memberitahu waktu sholat masuk, tapi juga berbicara tentang bagaimana iman kita kepada Allah gitu. Ya. Sebab kalau atasan kita saja Bapak Ibu memanggil, saya yakin tidak ada yang berani menolak panggilan atasan. Ya, karena takut nanti dapat SP lah namanya. Ya, ditegur lah namanya atau mungkin dimutasi. Dalam kondisi apapun Bapak Ibu kita mampu meninggalkannya itu. Karena atasan yang manggil. Kalau orang tua yang manggil, ya, jangankan kadatang lain menyawi sendak, pasti ibu bilang tuh anak durhaka. Anak durhaka berarti kan ada kaitan dengan hati gitu kan. Jadi kalau orang gaek bisa mengecek anak diimbau Pak, jangankan datang menyawi saja indak Pak. Awaklah pandai mengecek durhaka. Kira-kira kalau ada orang Pak mendengar azan, dak penuhi azan tuh, durhaka atau indak itu? Durhaka lah. Kan itu yang kaitannya dengan iman. Jadi waktu sholat masuk itu bukan hanya berbicara masalah ibadah Bapak Ibu, tapi berbicara juga masalah iman. Yang boleh jadi selama bulan Ramadan itu diperbaiki, karena boleh jadi di luar Ramadan kita lalai Pak. Suka mengulur-ulur waktu sholat, suka mengakhir-akhirkan waktu sholat dengan berbagai macam alasan, kan begitu Pak. Kenapa di bulan Ramadan bisa terpanggil kan gitu. Nah, mudah-mudahan ini yang disebut tadi Pak, bahwa bulan Ramadan itu mengembalikan seorang hamba kepada fitrahnya. Walaupun boleh jadi waktu Ramadan kok satu-satu juga kawan kan, lah Mas Haji kan itu. Mudah-mudahan terwarnai gitu. Kita yakin Bapak Ibu, kalau selama bulan Ramadan betul-betul lah atas dasar iman, kan man soma Ramadana imanan. Kalau atas dasar iman tidak ada yang tidak bisa Pak. Sampai orang berpikir lah bisa lo elok iman orang sebulan kok. Itu ragu Bapak Ibu. Ragu itu tidak boleh. Karena Allah sendiri melalui nabinya sudah memberikan jaminan Pak. Siapa yang berpuasa dengan iman dan ihtisab, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berarti ada jaminan Pak. Jadi orang-orang yang bulan Ramadan itu betul-betul puasa atas dasar iman dan ihtisab Pak, punya peluang untuk berubah bahkan 360 derajat. Harus yakin tuh Pak. Harus yakin Pak. Karena ujungnya apa? La'allakum tattaqun kan? Harus ada Pak sebuah keyakinan puasa Ramadan bisa merubah kita jadi orang yang bertakwa. Kan di situ harus ada keyakinan. Jangan ada ragu.
Mereka mungkin sebulan kau berubah seorangnya. Itu Bapak Ibu ragu itu. Tak boleh ada keraguan. Ya. Maka Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, ada nilai keimanan yang diperbaiki kembali, Pak. Ya. Jadi sama pula Ustadz Sol Safat ya. Ketika ceramah di ITP waktu itu Pak Sudah. Pembahasan kan tentang iyyaka na'budu itu. Mungkin Bapak Ibu pernah membahas juga bersama beliau tentang iyyaka na'budu itu. Hanya kepada Engkau kami menyembah itu, Pak. Yang 17 kali sehari semalam kita membacanya gitu. Sekarang pertanyaannya menerjemahkan iyyaka na'budu dalam kehidupan sehari-hari itu kan itu. Sehingga kalau dulu manggil teman sholat itu Pak lah, sholat awalai, uranglah azan. Kalau kini enggak Pak, basobok kawan sedang duduk jo laptop, maka kalimat yang disampaikan bukan ayo sholat enggak. Iyyaka na'budu. Mendengar iyyaka na'budu nyelipik selaptop lah Pak, berangkek lah. Lebih kuat dari kalimat ayo sholat Pak, iyyaka na'budu itu. Karena tidak main-main itu. Iyyaka na'budu. Langsung tersentaknya Pak. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Alah lipik laptop tu Pak, berjalan so. Itu lebih kuat itu daripada bahasa alah salat alaih. Jadi apa besok basobok tetangga yang alunju berangkik mas haji lah kitchen ke tetangga tu iyyaka na'budu. Kan itu. Rupa tetangga aku tak lemah mengaji itu tak tahu. Jadi iyyaka na'budu. Apa gitu? Kekuatan itu kan gitu. Nah jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan itu mengembalikan kita kepada fitrah. Salah satunya mengembalikan keimanan kita kepada Allah yang boleh jadi selama ini tergerus oleh aktivitas kita, disibukkan oleh pekerjaan kita, Pak. Dilalaikan oleh dunia kita. Maka dengan datangnya bulan Ramadan diperbaiki kembali, Pak, keimanan kita itu kepada Allah. Termasuk ada nilai muraqabah itu kan di situ kan. Meyakini bahwa Allah senantiasa melihat apa yang kita lakukan. Ya. Makanya mudah-mudahan ketika iman kita sudah diperbaiki dengan datangnya bulan Ramadan, tinggal istiqomahnya ini. Karena nanti kata ulama itu akan ada dua setelah Ramadan ini. Ada namanya hamba Allah, ada namanya hamba Ramadan. Nah, itu akan terlihat kata ulama nanti setelah Ramadan. Kalau hamba Allah, walaupun Ramadan sudah berlalu, Bapak Ibu, yang haram tetap haram, Pak. Ya. Walaupun Ramadan sudah berlalu, dia tidak lagi berpuasa, yang wajib ya tetap wajib. Yang menghadiri sholat berjamaah ya tetap menghadiri sholat berjamaah. Gitu. Itu namanya hamba Allah. Berarti imannya benar. Tapi ada orang ketika Ramadan jujur berdagang, Pak. Baru saja sehari lewat Ramadan, Pak. 1 kilo lah berubah lo jadi 8 on balik. Itu berarti bukan hamba Allah itu. Itu hamba Ramadan tuh. Tidak benar imannya tuh. Tidak benar imannya, Pak. Kalau benar imannya kepada Allah, walaupun tidak lagi di bulan Ramadan, 1 kilo tetap 10 on. Ya kan? Kalau di bulan Ramadan ketika azan berkumandang kita mampu memenuhi panggilan Allah untuk sholat berjamaah. Ternyata setelah tidak lagi di bulan Ramadan, Pak, Anda datang lagi ke masjid. Itu yang kata ulama tadi. Ada hamba Allah, ada hamba Ramadan. Nah, ini kan berbicara tentang keistiqomahan. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman yang terbentuk di bulan Ramadan, yang diperbaharui di bulan Ramadan, itu mampu kita pertahankan walaupun kita sudah berpisah dari bulan Ramadan, menunjukkan benarnya iman orang tersebut. Ya, kita kan ngambil contoh satu saja Bapak Ibu, contoh ke masjid lah. Dia sudah terlatih selama Ramadan di masjid. Maka mewujudkan benar iman tadi memang harus istiqomah dia. Ya. Karena kita baca idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman, kan begitu. Jika engkau melihat seseorang terbiasa ke masjid, berarti kan istiqomah. Saksikanlah bahwa imannya benar. Jadi iman benarnya itu bukan di Ramadan saja. Kemampuan dia istiqomah setelah bulan Ramadan, Pak, untuk hadir di masjid itu menunjukkan benar imannya. Tapi kalau hanya Ramadan terus setelah Ramadan tidak lagi ke masjid,
Ya berarti berdasarkan hadis Nabi tadi kan tidak benar juga imannya Bapak Ibu. Nah, kita berusaha untuk menjaga benarnya iman itu tadi gitu. Ya, fashhadu lahu bil iman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, fitrah manusia itu adalah al-akhlaqul karimah. Akhlak yang mulia, Pak. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang dituntut oleh Allah kita berpuasa Bapak Ibu tidak sebatas hanya menahan haus dan lapar, Pak. Tahanlah haus dan lapar. Mau perangai model apapun tidak ada masalah. Puasanya tetap sah. Tidak ada begitu, Pak. Yang diinginkan Allah ketika kita menahan haus dan lapar tidak sebatas menahan haus dan lapar, Pak. Tapi Allah menginginkan orang yang menahan haus dan lapar itu perilakunya jadi baik. Kan sering hadis disampaikan oleh para mubalik kita itu. Malam yada qaula zur. Siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan sia-sia. Masuk berdusta, masuk bergunjing, memfitnah, mengadu domba, menjelek-jelekkan orang, mencela orang. Itu kan qaula zur itu. Allah tidak butuh dengan puasa kita Bapak Ibu. Berarti kita diperintahkan Allah berpuasa ini Pak, bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, tapi tujuan perangai ko tolong dielok anah perangai wah. Kan ada orang hanya berpikir bahwa dengan puasa Ramadan dia menahan haus dan lapar cukup Pak. Perangai jaya yo. Allah tidak butuh Bapak Ibu dengan orang berpuasa tapi perangai jahe. Tidak butuh, Allah kan begitu punya hadisnya Pak. Paham loh? Kan kita paham dari awal itu disampaikan Pak. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan sia-sia, Allah tidak butuh dengan puasa orang itu. Kan paham kita Bapak Ibu. Allah mewajibkan kita puasa tidak semata-mata untuk menahan haus dan lapar, tapi kita mampu memperbaiki diri itu. Mampu meninggalkan perangai buruk, mampu menghiasi diri dengan perangai baik, itu dia. Ya. Makanya kembali kepada fitrah. Fitrah kita itu Bapak Ibu al-akhlaqul karimah. Dengan puasa Ramadan, elok perangai awak ko balik Bu. Kepatang hobi bagunjiang, habis suah ajan bagunjiang jalan. Kepatang masih hobi Pak. Ya, membicarakan keburukan orang. Sekarang tidak lagi membicarakan keburukan orang. Berarti kan puasa membuat fitrah kita itu kembali terbangun, yaitu al-akhlaqul karimah. Bahkan kalau kita dihina Bapak Ibu atau dicaci maki kan ketika puasa, walaupun sebenarnya kita bisa melawan Pak, tapi Nabi memerintahkan kan tidak melawan. Falyakul inni shaim, tapi katakanlah bahwa aku sedang berpuasa. Berarti kan memang ada nilai akhlak yang dibangun itu. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau berhasil Pak setiap yang berpuasa habis puasa elok perangai orangku saudara Bapak Ibu, oh memang nikmat dunia ini terasa, ya kan? Nikmat terasa. Itu dia. Jadi puasa itu mampu mengembalikan seseorang kepada fitrahnya. Yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua adalah al-akhlaqul karimah, baru masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah hubbul khair wa raddu bisyarri. Hubbul khair itu artinya mencintai kebaikan. Waraddu bisyarri artinya menolak keburukan. Ya. Makanya kalau menurut Syekh Sya'rawi Mutawalli ya Bapak Ibu, hikmah dari dibelenggunya setan. Nah, kan begitu. Kalau masuk bulan Ramadan, pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, setan-setan dibelenggu. Terus apa pemahaman Syekh Sya'rawi Mutawalli? Dengan dibelenggunya setan, dan ternyata masih ada juga orang Pak yang melakukan dosa dan maksiat atau keburukan, berarti orang tersebut tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Iko kan seketek-seketek setan, seketek-seketek setan. Padahal setan sudah dibelenggu kata Syekh Sya'rawi Mutawalli. Berarti kejahatan itu bukan dari setannya, tapi dari dirinya sendiri. Rupanya Bapak Ibu maksiat itu ada dari diri sendiri Pak. Ya. Maka dengan puasa Ramadan kita dibuat mampu mengendalikan hawa nafsu itu. Ya kan?
Kan kita baca itu di kitab Tanbihul Ghafilin Bapak Ibu, Abu Lais As-Samarkandi kan. Ketika hawa nafsu ini dimasukkan ke dalam neraka jahim selama 100 tahun, tetap saja dia mengatakan engkau adalah engkau, aku adalah aku kepada Allah. Tapi ketika dimasukkan ke neraka ju'u, neraka lapar, baru dia berkata engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Makanya puasa Ramadan itu mampu mengembalikan orang kepada fitrahnya. Karena hawa nafsunya itu sudah dikekangnya dengan puasa Ramadan, Pak. Sehingga dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Berarti kembali lagi kepada fitrahnya. Jadi boleh jadi selama ini Bapak Ibu bukan masalah setan yang menggoda kita sebenarnya. Tapi memang karena kita dikendalikan oleh hawa nafsu itu. Ya, makanya sebutlah ada namanya hamba dinar, ada namanya hamba dirham, ada namanya hamba pakaian, ada namanya berwali kepada togut. Ya. Maka dengan datangnya bulan Ramadan sekali lagi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, mengembalikan kepada fitrah kita. Dengan cara apa? Kemampuan kita mengendalikan hawa nafsu. Mudah-mudahan kemampuan ini tetap terjaga walaupun kita sudah berpisah dengan bulan Ramadan. Itulah makanya disebut sebagian ulama bahwa Idul Fitri itu adalah hari raya di mana seseorang kembali lagi kepada fitrahnya. Jadi yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua akhlaknya jadi baik, dan yang ketiga mampu membedakan mana yang buruk dan yang baik. Mudah-mudahan itulah yang akan menjadikan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Kan ujungnya la'allakum tattaqun, semoga engkau menjadi orang yang bertakwa. Karena ketakwaan itu ada iman di dalamnya, ada akhlak yang mulia, dan ada kemampuan membedakan mana yang baik dan buruk. Mungkin itu saja Bapak Ibu kajian subuh kita pada penghujung bulan Ramadan ini. Ya, sekali lagi semoga ya pertemuan kita dengan bulan Ramadan tahun ini menjadi pertemuan yang sekali lagi mampu mengangkat derajat kita menjadi orang yang bertakwa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.